selamat siang. Selamat datang kembali di acara PKKMB Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di sesi siang pada hari ini. Di sini sudah hadir beberapa pembicara yang pastinya topiknya sangat menarik dan sesuai dengan keadaan saat ini pastinya. Yang pertama yaitu mengenai Internet of Things yang akan disampaikan oleh Insinyur Teguh Prasetyo MWP MT, Asosiasi IoT Indonesia, yang akan dimoderatori oleh Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSI Med. Kepada Dr. Yanuar, kami persilakan untuk dapat memandu acara berikutnya. Monggo, Dokter. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya hadirin. Terima kasih kami sampaikan telah masih mahasiswa baru masih semangat mengikuti ya, meskipun secara online. Luar biasa kesempatan ini kita alhamdulillah mendapatkan kehormatan dari pembicara tamu yang kita sudah undang sejak jauh-jauh hari, sejak adanya event ini dipersiapkan ya. Jadi di era revolusi industri 4.0 ini kita wajib ya, mau tidak mau harus memahami apa sih Internet of Things itu ya. Apa barang apa itu, benda apa itu. Nah, mungkin terdengarnya teknis atau mungkin untuk anak elektronik atau mungkin untuk anak IT gitu ya. Apa gunanya untuk di kedokteran? Apa benefitnya untuk di kedokteran? Nah, itu yang akan kita coba cek. Coba kita lihat bagaimana paparan dari pembicara berikut. Saya izin memperkenalkan beliau adalah Bapak Teguh Prasetya. Beliau adalah seorang praktisi di bidang IT begitu tepatnya, dan juga sekarang mempunyai usaha aktif sebagai seorang CEO di PT Alita Praya Mitra, dan beliau juga banyak sekali mengikuti asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan teknologi. Yang paling berhubungan dengan tema hari ini, beliau adalah founder dan chairman atau ketua dari Indonesian IoT Association atau Asosiasi IoT Indonesia. Tanpa membuang waktu lagi, kami akan berikan kesempatan waktu kepada Bapak Teguh. Kita punya sesi sampai dengan kurang lebih pukul 15, Pak Teguh. Waktu ya. Kami persilahkan Bapak Teguh. Terima kasih Dr. Yanuar. Terima kasih juga para pengajar, kepada dosen yang ada di Undip. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa baru, adik-adik yang baru bergabung di Fakultas Kedokteran Undip. Memang kembali lagi bahwa profesi kedokteran saat ini tidak jauh dari teknologi. Malah dokter harus melek teknologi gitu ya. Istilahnya health tech harus tumbuh di kedokteran mulai dari awal. Mengapa demikian? Karena yang pertama, dengan adanya teknologi pastinya akan bisa mempermudah kita, akan bisa mengefisienkan kerja dokter gitu. Sehingga kalau urusan diagnosa dan urusan nyensor-nyensor, biar ada teknologi yang nyensor gitu ya. Dokternya yang memutuskan, dokternya yang bertindak gitu ya. Sehingga gejala-gejala atau simptom-simptom yang tadinya hanya bisa diketahui kalau kita sudah melakukan deep analysis melalui cek darah dan segala macam, sekarang sudah bisa dilakukan dengan adanya sensor-sensor yang bisa dilekatkan di seluruh bagian tubuh kita. Nah, hal-hal seperti ini atau teknologi yang ada sekarang sangat memudahkan kita untuk terhubung dan saling terkait satu dengan yang lain. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda ini. Percepatan-percepatan yang terjadi, jangan salah, bukan terjadi di sektor manufaktur, malah yang terjadi di sektor kesehatan. Healthcare, teknologi tumbuh dengan pesat di sini. Mulai dari yang paling mudah melakukan tracing, melakukan tracking, kemudian actuating gitu ya. Setelah itu baru diagnosa. Dan buat kita sekarang, tadinya yang merupakan satu hal yang susah gitu ya, untuk bisa konsultasi dokter jarak jauh gitu ya, itu kita rintis puluhan tahun itu sebelumnya. Dan kendalanya ada saja ya, mulai dari perangkat,
mulai dari jaringan, belum lagi knowledge manajemennya, dokter, operator, dan segala macam. Sekarang tiba-tiba saja dalam 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tumbuh nih. Dan tumbuhnya bukan dipaksa ya, tetapi memang terpaksa. Harus melakukan telemedicine, harus melakukan konsultasi online. Jadi hal-hal seperti ini adalah merupakan berkah buat kita untuk bisa terus mempermudah dan memperlancar profesi dokter tentunya. Mungkin saya bisa share sekarang screen kita ya. Oh iya. Yeah. Saya coba akan share screen. Ya. Sudah terlihat ya. Nah, untuk memulainya, oleh sebab itu kita di Asosiasi IoT mengatakan bahwa tahun ini adalah tahunnya IoT for Humanity. Karena bagaimanapun ini adalah merupakan satu titik tonggak awal buat kita untuk berkembang jauh lebih pesat dibanding tahun sebelumnya, khususnya di bidang kesehatan. Sebelum saya mulai dengan paparan, ini ada video, mari kita sama-sama lihat. Words can't describe my happiness every time I visit my son's family. Sudah masuk suara Pak Teguh. Hello, you are 5 kilometers from home. There's an 80% chance for congestion ahead. Would you like me to change the route to the best alternative? I don't recognize this voice. When I asked my son, he said it was the smart city that spoke to him. Through IoT, his car communicates with the city. What does he mean, the smart city spoke to him? And who is this IoT guy? Ah, home at last. I can't wait to see my granddaughter. What is he staring at? Interesting. Was the door unlocked? That's certainly not the cat. Oh dear, a fancy gadget. My granddaughter must think I'm a teenage geek. Wait, this wearable seems to be smart and useful. Door unlocked, door locked. What a wonderful day. What's my favourite doctor up to? Is this a new social network? When I was her age, my doctor wasn't checking graphs on television. It looks like my new wearable keeps me updated about my physical condition. And I can also share this information with Bianca. This way she checks my state of health, and I have peace of mind. I was a bit worried to see my health data on screen, but Bianca answered all my questions about this technology to help me be aware, well prepared, and protected. I think I'm going to like this Internet of Things. Amazing. Nah, itulah tadi gambaran singkat tentang penerapan IoT gitu. Banyak yang bertanya-tanya di antara kita tentunya. Dari antara Anda semua, sudah ada yang pakai IoT belum? Nah, mesti jawabannya beragam. Ah, saya nggak pakai, saya nggak perlu, saya nggak butuh, gitu kan. Tetapi kalau saya tanyakan lagi kepada Anda semua, dari Anda semua yang ada di sini, ada nggak satu orang aja yang nggak punya smartphone? Jawabannya pasti nggak ada dong. Orang kita terhubung semua, conference semua pakai smartphone, paling nggak kan gitu. Nah, tahukah Anda bahwa smartphone yang Anda pegang itu adalah satu alat IoT yang paling mahal sebenarnya. Karena apa? Sensor
sensornya paling lengkap di situ. Ada sensor cahaya, ada sensor gerak, ada sensor suhu, ada sensor gelap terang gitu ya, ada sensor getar, ada barometernya gitu. Nah, dengan begitu kalau ditanya kembali, siapa yang tidak pakai perangkat IoT? Mungkin nggak ada yang ngacung di antara semua Anda. Jadi sebenarnya IoT sudah ada dalam keseharian Anda. Nah, itu yang harus kita cermati dan harus kita pahami sebenarnya. Jadi IoT sudah ada di dalam sekeliling kita, mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Secara definisi, IoT itu didefinisikan oleh ITU di tahun 2012 melalui rekomendasi mereka di ITU-T, telekomunikasi ya, di rekomendasi Y2060. Pada intinya adalah semua perangkat, semua yang terhubung baik secara fisik maupun virtual, tidak hanya manusia, tapi barang pun terhubung, dan terhubungnya dengan apa? Dengan jaringan, dengan teknologi ICT, telematika, baik itu wired, wireless, mau pakai 2G, 4G, Wi-Fi, segala macam. Itu adalah definisi tentang IoT. Di dalam IoT sendiri ada 4 layer di sana. Di mana layer pertama seperti tadi yang kita bilang, sensor ataupun perangkatnya dulu. Perangkatnya bisa smartphone, bisa sensor suhu, bisa sensor GPS gitu atau sensor yang lain. Itu merupakan perangkat. Kemudian layer yang kedua adalah layer jaringan. Nah, jaringannya itu bisa jaringan yang dekat dengan kita, yang personal gitu, yang kalau nggak ditempel dia nggak bereaksi, sampai dengan jaringan yang terhubung secara global. Jadi istilahnya wide area network. Itu layer jaringan. Kemudian layer yang ketiga apa? Layer yang ketiga ini yang biasa kita kenal dengan platform. Itu adanya bisa di cloud, baik itu ada di personal cloud, ada di on-premise, maupun ada yang benar-benar pokoknya terhubung dengan internet aja, tinggal di call saja sudah ada. Seperti contohnya platform video conference kita ini gitu ya. Kita sama-sama ketemu di Zoom. Di mana Zoom itu? Pokoknya taunya alamatnya aja deh Pak. Diketik, masukin password, ID, connect gitu. Nah, ini ada satu platform. Platform di sini adalah gunanya untuk memanage perangkat, memanage security, sampai dengan melakukan analisa dari data-data yang dikirimkan oleh sensor tadi, dianalisa di platform ini. Disimpan di platform untuk dianalisa. Kemudian layer yang keempat, inilah layer yang kita tahu, adalah layer aplikasi. Aplikasinya bisa mulai dari smart healthcare, smart building, smart transportasi, smart logistik, dan lain sebagainya. Banyak sekali smart-smart yang lain yang menjadi aplikasi ini yang menggabungkan perangkat, menggunakan jaringan, dan memakai platform yang ada. Nah, inilah yang disebut solusi atau aplikasi IoT. Ini adalah dari definisi. Kemudian kita tentunya melihat bahwa IoT sendiri kalau ditanya secara teknologi gitu, gunanya apa sih? Khususnya untuk humanity gitu ya, untuk kemanusiaan. IoT ini mempunyai visi untuk membuat kehidupan kita lebih aman, lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih sehat. Karena visi ini, maka diperlukanlah 4 pilar, yaitu mulai dari healthcare-nya. Healthcare ini mulai dari preventif, observasi. Kalau tadi di video tadi dilihatin bahwa ini bisa ngeliatin tekanan darah, kemudian kadar oksigen, suhu gitu ya. Di situ bisa dipresentasikan secara langsung untuk prevent dan melakukan observasi. Kemudian bisa dilakukan juga untuk melakukan pengobatan, medikasi dan handlingnya sampai ke setelah selesai pengobatan, jadi post dan maintenance kesehatannya. Jadi itu kebutuhan healthcare. Kemudian tidak hanya di satu pilar itu saja, maka IoT teknologi juga digunakan untuk meningkatkan safety dan security. Safety dan security contohnya tracking penderita COVID saat ini. Kemudian laporan nih, reporting terhadap penderita dan kondisinya. Sampai ke alerting. Alerting kalau kita dekat-dekat dengan para penderita. Dan itu. Ini kalau kita analogikan case COVID yang ada saat ini. Itu adalah untuk kebutuhan peningkatan safety dan security.
Kemudian bagaimana dengan peningkatan efisiensi yang diharapkan? Pilar efisiensi tentunya semua kegiatan tadi bisa dilakukan secara real time dan bisa saling interoperable. Itu apapun jaringannya, apapun perangkatnya, semua bisa jalan di atas itu, dan convergence. Dengan adanya ini maka bisa meningkatkan efisiensi secara maksimal. Setelah efisiensi, tentunya pilar keempat adalah pilar peningkatan produktivitas. Baik itu produktivitas kita selaku individu, kemudian secara community, bahkan secara society lebih luas. Jadi ini bisa meningkatkan produktivitas mulai dari individu yang paling kecil sampai ke society. Nah, pilar yang kelima tentunya adalah makanan, food and beverage gitu ya. Jadi keperluan terhadap food and beverage yang sehat juga menjadi satu pilar pendukung, membuat kita lebih sehat, lebih nyaman, lebih aman. Kira-kira gitu. Itu mulai dari bagaimana melakukan green dan organic base pembibitan sampai penanaman, kemudian bagaimana F&B yang sehat itu bisa dikirimkan, bisa di-request secara online, dan delivery-nya bisa diprotek secara langsung juga. Nah, ini semua tentunya mendukung juga eco-friendly, jadi lingkungan yang sehat dan hijau. Dengan demikian, maka inilah gunanya kenapa IoT teknologi sangat diperlukan untuk mendukung humanity. Bagaimana kita bisa sukses dan kita bisa melakukan ini semua? Tentunya kunci utamanya adalah kolaborasi. Kita harus bisa melakukan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan daripada IoT di Indonesia. Dimulai dari pemerintah, jadi pemerintah itu tidak hanya menjadi regulator, tapi juga fasilitator sekaligus konsumer. Kemudian private sector juga tidak hanya menjadi produsen saja, tapi juga konsumer. Publik juga demikian. Publik bukan hanya end user, tetapi publik juga dalam hal ini bisa menjadi community developer, menjadi makers, dan menjadi hobbyist yang ujung-ujungnya bisa lebih produktif lagi dalam memproduksi dan dalam mengkontribusi terhadap perangkat dan solusi IoT ini. Kalangan akademisi diharapkan juga tidak hanya menjadi edukator saja, tetapi juga menjadi researcher di sana. Jadi R&D ada di situ, IoT Lab ada di akademisi, demikian juga akademisi menjadi user juga daripada solusi IoT ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media. Peranan media ini difungsikan benar sebagai resonator untuk membuat snowball efeknya menjadi lebih cepat lagi. Baik itu media online, media offline, media sosial, atau media resmi. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan dan seluruh rangkaian usaha di bidang IoT akan lebih cepat dikenali, dipakai, dan diimprove lagi bila mana itu terjadi satu mata rantai produksi. Mulai dari mana kita? Itu yang menjadi pertanyaan selalu. Jadi kalau kita bilang bahwa humanity transformation, transformasi terhadap kemanusiaan yang ada, kunci utamanya adalah penerapan teknologi IoT. Mengapa begitu? Satu, kita bisa mengkonekkan semua perangkat. Kedua, kita bisa mengkonekkan semua layanan. Yang ketiga, ekosistem akan tumbuh dengan cepat. Yang keempat, tentunya dibarengi dengan data proteksi, personal data protection. Jadi ini sangat inline dengan keperluan data kesehatan pasien gitu ya. Kemudian memproteksi terhadap keamanan seluruh solusi yang diimplementasikan. Nah, dari sini itu kita bergerak ke partnership. Tentunya kita harus melakukan partnership dan standarisasi, baik itu dari skala domestik sampai dengan global. Dan solusi-solusi ataupun perangkat-perangkat yang kita buat saling terhubung satu dengan yang lain, menggunakan open architecture dan open platform yang terstandarisir dan bisa melakukan interoperability. Dengan begitu, maka skala proyek yang tadinya kecil bisa menjadi proyek yang skalanya besar dan nasional bahkan global. Contohnya ada di smart healthcare, smart farming, transportasi, energi, rumah, pemerintahan, edukasi, sampai ke gedung-gedung yang ada. Nah,
Dengan demikian, maka kita bisa melihat kesinambungan yang searah, sejalan, dan selaras dari hanya proyek kecil menjadi proyek yang sifatnya skalanya global. Kalau ditanya berapa sih pengaruh dari digitalisasi ini kepada GDP daripada rakyat kita? Kita melihat bahwa saat ini Indonesia itu skornya indeks digitalisasi baru di 0,35. Kita setara dengan India. Kalau kita bisa naikkan 10% menjadi 0,45 indeksnya, ada kemungkinan kita bisa meningkatkan GDP hingga 400%, seperti yang ada di Malaysia. Atau kalaupun kita naik lagi 10% lagi menjadi 0,55, kita punya chance untuk menaikkan GDP daripada masyarakat kita hingga 1000%, seperti yang terjadi di Amerika, dibandingkan GDP Indonesia yang ada sekarang. 4 sektor yang menurut kita masih ada di bawah, contohnya adalah industri, wholesale, government, media, komunikasi gitu ya. Itu kita spending-nya masih kecil sekali, sehingga kalau dibandingkan negara tetangga, kita naikkan spending kita di sana untuk belanja ICT, implementasi IoT, maka kita punya kemungkinan untuk bisa meningkatkan produktivitas secara langsung. Ini contohnya apa sih Pak, digitalisasi ini contohnya? Yang paling mudah adalah 2 hal. Kalau di Indonesia yang sudah terkena dan terkontaminasi oleh digitalisasi. Yang pertama adalah ojek offline atau ojek pangkalan versus ojek online gitu ya. Ojek pangkalan yang dulu pendapatan per bulannya hanya 300.000, sekarang dengan adanya ojek online, walaupun ini turun gara-gara ada COVID, mereka jadi delivery online gitu ya, pendapatan mereka per hari itu minimum 200.000 sekarang. Nah, dari sini kan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Yang kedua, toko-toko online versus toko offline gitu ya. Gerai-gerai online versus gerai offline. Kalau dahulu, kalau kita mau jualan harus ada gerai offline, di mana modalnya besar, pendapatannya belum tentu nutup untuk nyewa ruko atau nyewa lapak-lapak mereka. Sekarang dengan adanya online, satu supermarket terbesar, contohnya yang ada di Tokopedia gitu atau Bukalapak dan semacamnya, itu satu supermarket online itu punya merchant atau punya penjual 1,5 juta di seluruh Indonesia. Coba bayangkan. Kalau zaman dulu ngumpulin penjual 1 juta, mungkin lapangan Gelora Soekarno-Hatta juga nggak cukup kan, penjualnya aja tuh, belum pembelinya. Dan di situ, di supermarket digital itu, terjadi transaksi minimum 20 juta transaksi setiap hari. Itu merupakan, kalau ditanya dibandingin supermarket offline, berapa kalinya Pak? Wah, itu udah puluhan ribu kali tuh dibandingkan supermarket yang terbesar di Indonesia pun. Nah, ini merupakan satu contoh nyata daripada pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan produktivitas sekaligus peningkatan pendapatan daripada rakyat. Dengan implementasi IoT, seberapa besar sih sebenarnya kalau kita lihat terhadap GDP satu negara gitu ya. Kita melihat 2025 nanti, dari hasil perhitungan McKinsey Global, menyatakan bahwa impact daripada penerapan IoT di Indonesia, khususnya 7 bidang ya, baik itu manufacturing, retail, transport, mining, agriculture, komunikasi, dan media, plus healthcare, itu besarannya 2025 adalah 120 billion US dollar atau 1.700 triliun rupiah. Kalau Anda lihat, RAPBN 2021 yang sekarang lagi dibicarakan oleh Bu Sri Mulyani, itu besarannya cuma 1.900 triliun rupiah. Jadi 2020 diperkirakan 2.000 triliun, ternyata nggak tercapai kan, karena pendapatan pajaknya berkurang. Artinya apa? Artinya IoT bisa menjadi pendorong RAPBN negara ini. Khususnya dibuat apa? Yang pertama, yang terbesar tentunya dipakai untuk mengoptimalisasikan operasional.
Yang kedua adalah dipakai untuk meningkatkan kesehatan orang dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga dipakai untuk membuat atau meningkatkan produk dan penjualan gitu. Kalau kita melihat di tabel sebelah kanan di tahun 2025, jadi size untuk perangkat pintar wearable yang ada di manusia itu range-nya adalah 170 sampai 1.590 billion US dollar, yang smart home gitu ya, itu 200 sampai 350 juta US dollar, retail itu 410 sampai 1.100 juta US dollar, smart office 70 sampai 150 dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ini peluangnya sangat-sangat besar dan tentunya faktor kesehatan orang itu tetap menduduki porsi yang sangat besar selain daripada industri dan perkotaan. Kemudian dari sisi healthcare gitu ya, kita melihat bahwa bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap healthcare dan IoT dan ICT, pertumbuhan ICT sendiri. Apakah melemah ataukah menguat? Kalau kita melihat dengan adanya COVID-19 dan pasca COVID-19, healthcare itu malah mempunyai impact yang positif. Jadi industri-industri kesehatan itu tumbuh sangat-sangat positif. Sesudahnya seperti apa? Lebih positif lagi. Anda bandingkan dengan yang lain-lain nih. Retail habis gitu ya. Kemudian transportasi udara tinggal 1%, 2% saja yang masih jalan gitu. Nah, manufacture juga akan turun. Tetapi healthcare, dan Anda semua di sini calon-calon dokter tentunya menjadi salah satu penggerak daripada ini, adalah sangat positif impact-nya. Tentunya kita melihat lagi bahwa abad ini adalah abad 21 di mana diharapkan nantinya Anda lulus itu sudah bukan lagi menjadi perawat atau dokter yang tidak melek terhadap teknologi, tapi sudah menjadi bro and sis yang sangat-sangat tahu dan paham terhadap teknologi. Bahkan sekarang saja banyak sekali dokter-dokter yang sudah terhubung dengan health tech, gitu ya. Artinya mereka sudah menggauli teknologi menjadi bagian daripada profesinya. Kenapa? Karena diharapkan setelah abad 18 yang dikatakan dengan healthcare 1.0 itu selama agriculture teknologi itu healthcare hanya menjadi memorize and practice, jadi praktek-praktek yang mengandalkan memori gitu, ingatan, kemudian berkembang di abad 19 melalui industrialisasi, kemudian abad 20 melalui adanya internet dengan konsumsi knowledge dan labor intensif gitu ya, selama knowledge economy. Sekarang kita berada di sharing economy era, di mana inovasi society diunggulkan. Sehingga dibutuhkan healthcare yang meng-create value untuk perubahan. Perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih mudah, dan tentunya perubahan yang lebih efisien dan efektif. Disinilah peran di mana dunia kesehatan haruslah convergence dengan teknologi. Dalam hal ini teknologi IoT yang banyak sekali sensornya bisa dimanfaatkan di dunia kesehatan. Apa saja ekosistem daripada smart healthcare tersebut? Ya dimulai daripada orang sendiri, di mana di dalam orang sendiri, di manusia itu sendiri dibutuhkan monitoring. Kemudian ada medical case management, ada social need. Inilah yang bisa dijadikan modal untuk menumbuhkan ekosistem di orang. Kemudian bagaimana dengan good dan services-nya, layanan dan medianya. Jadi mulai dari tracking material, kecepatan distribusi, sampai ke feedback daripada produk. Jadi ini bisa dilakukan secara online langsung. Peranan community seperti apa? Community membutuhkan traffic status, alert, sampai ke monitoring daripada infrastruktur yang ada. Infrastruktur di bidang healthcare ya. Kemudian lingkungan membutuhkan monitoring daripada cuaca, status dari resource yang tersedia di lingkungan tersebut,
sampai dengan water dan energy management yang ada. Jadi ini supaya kita lebih sehat, lebih hijau, dan eco-friendly. Rumah juga demikian. Rumah membutuhkan utility control, security monitoring, sampai ke individual alert bila mana terjadi sesuatu yang ada di rumah dalam hal kesehatan. Rumah sakit dan facility healthcare center itu membutuhkan paramedic management, resource monitoring, sampai ke patient emergency alert. Ini dibutuhkan untuk bisa menangani pasien dan mengalert pasien. Nah, inilah kira-kira ekosistem yang tersedia dan ada di smart healthcare sendiri. Kemudian pasca COVID tentunya kita juga melihat opportunity yang ada di Indonesia apa saja. Jadi kalau kita ke healthcare, ini dari surveinya IDC mengatakan bahwa akselerasi daripada healthcare digital system untuk bertransformasi menjadi online healthcare services itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Oleh sebab itu kita melihat di Indonesia mulai dari perluasan akses broadband internet ke rumah-rumah, karena tidak semua perumah sekarang sudah mempunyai akses broadband yang unlimited. Kebanyakan masih aksesnya dari smartphone dan mobile kuota gitu ya, berbasis kuota. Yang kedua adalah percepatan e-commerce dan delivery, baik itu ini kan tadi F&B tadi ya, food and beverage yang segar, makanan yang tinggal dipanasin saja gitu, yang higienis, yang sehat. Kemudian remote office atau work from home, study from home, pokoknya semua dari rumah gitu ya. Termasuk juga online healthcare dan peralatan kesehatan yang mendukung hal ini. Itu menjadi peluang yang tumbuh saat ini dan ke depan. Tentunya online edukasi, ini teman-teman dari Fakultas Kesehatan Undip juga harus melihat nih, bagaimana mendidik dokter, mendidik para medis melalui media online juga, itu tumbuh kebutuhannya di Indonesia. Karena keterbatasan ruang gerak dan keterbatasan kita untuk beraktivitas. Di samping itu juga layanan-layanan yang sifatnya managed service, government pun dituntut untuk bisa mendigitalisasi layanannya, digital government, dan kawasan-kawasan pintar akan tumbuh. Tidak hanya smart city yang tumbuh, bahkan nanti kampung smart akan tumbuh, bahkan ruko-ruko smart akan tumbuh, gitu. Kawasan-kawasan pintar akan ada di sana untuk memfasilitasi itu tadi kebutuhan pergerakan kita, walaupun dalam skala terbatas, dalam jumlah yang terbatas juga, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, kalau kita berbicara IoT di mana saja untuk humanity, itu kita bisa melihat sebenarnya bahwa sehari-hari kita sekarang mulai dari rumah, di jalan, di kantor, di kampus, sampai ke kafe, entertainment center, dan di transportasi yang ada, semua sudah ada smart-smartnya gitu ya. Baik itu lengkap maupun baru terbatas satu dengan yang lain. Jadi ini mengatakan bahwa IoT sebenarnya mulai dari Anda di rumah sampai Anda ke rumah lagi, itu di sekeliling Anda sudah dikelilingi dengan perangkat-perangkat atau solusi-solusi IoT. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang mengatakan apa sih pengaruhnya industri 4.0 ke healthcare nantinya ke depan gitu ya. Kita melihat bahwa industri 4.0 dan IoT ke healthcare itu sebenarnya merubah tatanan gitu ya. Mulai dari tatanan employment. Jadi tatanan employment, kalau dulu kita sangat berbasis kepada senioritas, sekarang itu basisnya adalah target job-nya sama dengan skill-nya, kemampuannya. Kalau dia skill-nya lebih tinggi, maka payment-nya lebih tinggi. Kalau dia lebih populer, tentunya bisa mengenerate revenue lebih banyak. Jadi ini adalah employment trend yang ada. Kemudian teknologi trendnya juga begitu. Karena teknologi cepat dan teknologi cepat bertumbuh dan cepat ada, tentunya sangat dimungkinkan tumbuhnya skill set baru. Jadi ini harus linear nih. New teknologi, new skill set yang dibutuhkan. Sehingga kita harus mengantisipasi sejauh mungkin untuk bisa membuat R&D lab. Oleh sebab itu kita selalu mengusulkan bahwa setiap universitas harus punya IoT lab. Setiap yang tadinya hanya lab komputer misalkan, atau lab informatika, harus spesifik, baik itu di bidang keahlian masing-masing tentunya. Kemudian dari perawat dan dokter, behaviornya juga berubah. Kalau tadinya dokter atau
perawat itu digital migrant ya, mereka baru mengenal digital setelah ada perangkat, maka ke depan yang namanya dokter atau nurse itu sudah bisa dikatakan sejak lahir mereka sudah berhubungan dengan perangkat digital. Jangan salah kalau YouTube menjadi media utama pembelajaran, karena memang banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapetin dari hanya sebatas YouTube saja. Jadi kalau dulu tanya ke Google gitu ya, kalau Google cuma dikasih kata-kata saja, kalau sekarang tanya ke YouTube, maka kita dikasih tahu praktis melalui videonya. Jadi kembali lagi dari satu arah saja, jadi tadinya menjadi one way saja menjadi multiple ways atau silo ways untuk participating. Jadi learning-nya berubah study case. Jadi study case yang ada diselesaikan. Metodenya akan berubah seperti itu, dan demand untuk healthcare juga berubah jadi spesialis-spesialis menjadi cross specialty. Dokter spesialis ini sekaligus juga menjadi ahli IoT misalkan. Spesialis yang satunya lagi menjadi spesialis perangkat jaringan misalkan. Dan sourcing-nya juga dari global sourcing. Nah, hal inilah yang menjadikan healthcare ke depan menuntut adanya orang-orang yang tidak hanya care terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap teknologi yang bisa menunjang kesehatan tersebut. Teknologi di belakang smart healthcare apa saja? Kalau tadi kita menyinggung tentang IoT, ternyata tidak hanya IoT saja di belakangnya. Masih ada teknologi cloud computing yang akan digunakan juga. Kemudian teknologi terhadap analitik, data analitik atau machine learning gitu ya, atau smart learning kalau sekarang. Nah, di sini juga sudah tumbuh dan harus mulai diketahui. Di samping itu terhadap pengolahan datanya sendiri, big data analysis, kemudian dari jaringan, baik itu jaringan IoT maupun jaringan yang broadband, dan teknologi-teknologi terhadap sensor untuk wearable-nya. Sensor yang nano sekarang sudah mulai ada. Kalau kita lihat videonya Elon Musk, di mana dia sudah mulai nanam sensor di otak, gitu ya, mulai gerakkan babi, digerakkan dan diketahui kemauannya gitu melalui sensor yang ditanam di otak gitu. Nah, ini bukan tidak mungkin nanti akan ada sensor-sensor yang selalu dilekatkan ke kita untuk memonitor kesehatan kita dan untuk memberitahu alert gitu ya, paling nggak alert dulu ya, kapan kita harus melakukan cek, harus melakukan minum obat dan segala macamnya. Nah, satu contoh arsitektur smart hospital, ini satu contoh saja. Jadi ini satu contoh bagaimana akses daripada smart hospital sendiri, mulai dari sensor-sensor yang ada, baik itu sensor yang terkait perangkat medikalnya, kemudian pembuangannya, waste manajemennya, sampai ke seputar daripada rumah sakit itu sendiri, baik itu informasi maupun yang mendukungnya. Kemudian data pasien, data dokter, data perawat, sampai ke data obat-obatan yang ada. Nah, ini semua bisa diotomasikan gitu ya, dengan menaruh atau memberikan sensor-sensor dan perangkat yang ada di situ. Kemudian di atas itu adalah jaringan, baik itu jaringan yang aksesnya fix, mobile, maupun wireless. Kemudian network-nya di atasnya ada teknologi-teknologi yang disematkan, baik itu teknologi IoT, teknologi internet, kemudian mobile, local area network di sana. Itu merupakan jaringan, itu di layer jaringan. Layer platform juga demikian, ada layer untuk mengolah datanya, gitu, informasinya, kemudian ada interface yang menggabungkan data tersebut dengan aplikasi di atas. Aplikasi di atas apa saja, mulai dari Hospital Information System, yang baik itu terkait dengan pasien inap, pasien rawat jalan, hospital manajemennya, kemudian teknologi manajemennya, obat-obatannya, drug management, sampai ke medical management. Kemudian di situ ada financial management, accounting, dan material supply equipment-nya. Nah, tentunya apakah berhenti cukup di situ saja untuk Hospital Information Management System? Tidak. Ada aplikasi-aplikasi yang mendukung kepada para dokter, perawat, itu menentukan decision making gitu ya, karena kita sudah punya sensor di bawah.
baik itu untuk disease analysis, jadi wabah, patient analysis, klinik analisis, drug analisis, sampai ke departemen analisis, bahkan sampai ke tindakan-tindakan. Jadi sangat dimudahkan lagi untuk para dokter-dokter spesialis untuk bisa menganalisa. Kalau sekarang kan skill sangat tergantung kepada jam terbang dokter, keahlian dokter terhadap menganalisa satu symptoms. Kalau nanti itu semua bisa diotomasi, bisa dimasukkan ke machine learning, dan bisa dari analitik itu langsung bisa suggest kepada para dokter, ini loh pasien ini karena alergi A, B, C, D, dia nggak alergi ini, kondisinya seperti ini, beratnya seperti ini, maka inilah preferen obat karena simptomnya seperti itu. Dengan demikian, maka hospital itu akan bisa terhubung ke remote care center, mobile client service gitu ya, terhubung ke rumah-rumah, ke gedung-gedung, dan sampai ke daerah yang paling jauh. Dan tentunya data pasien, itu data tracking, data elektronik, data riset, itu akan menjadi aset utama. Jadi ini akan menjadi aset daripada smart hospital yang tidak perlu juga harus ada di satu lokasi fisik tertentu. Jadi bisa dikatakan smart virtual hospital. Itu bisa diimplementasikan dengan teknologi. Nah, sekali lagi, kalau tadi kita mengatakan aplikasinya smart hospital, kemudian ada aplikasi lagi smart inpatient, outpatient, smart lab, sampai ke smart home care. Itu dari sisi aplikasi. Kemudian dari sisi platform, ada platform yang digunakan untuk memanage perangkat, memanage healthcare manajemennya, memanage security, sampai ke memanage data dan melakukan analisa presentasi data tersebut. Ini adalah area platform. Kemudian dari area jaringan, itu juga menimbulkan banyak sekali opsi, baik itu jaringan yang sifatnya wireless, mau mobile, mau satelit, mau seluler, non-seluler, dan jaringan yang terhubung dengan fiber optik lah, kabel biasa, atau kabel koaksial. Itu semua bisa dipakai, bisa digunakan. Kemudian dari sisi perangkat juga begitu, bermacam-macam perangkat, mulai dari sensor sederhana, smartphone, tablet, laptop, wearable, tracker, CCTV, kamera, itu semua juga dimungkinkan di dalam kita mengimplement healthcare tersebut. Jadi ini 4 layer dan bermacam-macam aplikasi, platform, perangkat yang bisa dibuat, digunakan. Jadi ini bisa menjadi lahan untuk kita melakukan usaha. Tentunya harapannya apa? Harapannya adalah dengan mengimplement IoT di sini, yang satu, learning experience meningkat, mengimprove efisiensi operasional, menurunkan cost secara signifikan, meningkatkan reliability, dan yang tidak kalah pentingnya, meningkatkan keamanan dan kesehatan. Nah, ini ada satu video yang mungkin kita
Videonya terhenti, Pak Teguh. Oh, maaf. Jadi contoh penerapan IoT di dalam satu, kembali lagi, rumah sakit. Jadi teknologi semua sudah ada. Bagaimana kita mempush lagi itu menjadi satu implementasi di kita. Kalau kita melihat ke depan, siswa masih kuliah gitu ya, baru masuk 4 tahun ke depan, apa yang terjadi? Gitu. Kita melihat bahwa dalam dekade 5 tahun ke depan, kira-kira begitu, itu akan tumbuh satu pertumbuhan yang sangat meluas. Gitu ya. Contohnya ini, ada 130 inisiatif yang berimbas ke 12 industri dalam jangka 5-10 tahun ke depan. Jadi pada waktu Anda semua nanti akan lulus gitu ya, ini semua harus sudah terimplementasi dan kita harus mulai siapkan mulai sekarang. Contohnya, ini yang melalui digitalisasi, tumbuh melalui digitalisasi. Di sektor, kita contohnya di travel aja ya, ekosistem convergent, kemudian battle of customer mindset, ini akan tumbuh. Pak Teguh. Mohon maaf Pak Teguh, gambarnya agak kurang jelas. Atau bisa saya bantu? Gambarnya kurang jelas. Boleh. Mungkin dari sini di share screen-nya saya matiin ya, saya stop share ya. Mungkin bandwidth-nya terbatas nih. Ya. Mungkin apakah bisa sudah tampak? Sudah kelihatan. Sudah, monggo. Full screen-nya belum diklik ya? Sudah kelihatan ya? Di saya sih belum ya. Ya, udah mulai kelihatan. Jadi di sini contohnya itu di sektor telekomunikasi misalkan. Jadi integrated di IoT. Jadi komunikasi yang
reimaging, jadi kemudian digital services akan tumbuh, kemudian banyak sekali di sini yang akan tumbuh. Dan di sisi professional service, go to the market strateginya akan tumbuh melalui digitalisasi, gitu. Digital environment terhadap pengembangan digital di lingkungan akan tumbuh. Di sisi mining juga analitik dan simulasi modeling akan tumbuh. Artificial intelligence tumbuh di mining. Oil and gas akan tumbuh digital customer service sampai ke consumer energy. Ini akan tumbuh juga di sektor energi. Apakah saya masih terhubung ya? Masih Pak Teguh, masih. Mudah-mudahan masih ya. Oke. Masih. Ini soalnya videonya pada freezing semua nih. Kemudian chemistry juga begitu, dan advanced material terhadap inovasi terhadap ekosistem di bidang chemistry dan material juga akan tumbuh melalui digitalisasi. Kemudian yang melalui efisiensi, jadi digitalisasi ini kan tadi kalau tumbuh growth gara-gara digitalisasi juga terjadi efisiensi karena penerapan digitalisasi dan IoT. Contohnya smart manufacturing muncul. Kemudian kalau dari sisi telekomunikasi tumbuhnya software defined network gitu ya. Semuanya software, jadi hardware-nya cukup server saja. Kemudian dari sisi professional service tumbuhnya flexible workforce. Seperti sekarang kita dipaksa nih, flexible workforce sama dengan sharing kepada human resource itu mau nggak mau sekarang menjadi kewajiban. Kemudian di sisi mining, pertambangan juga tumbuh smart sensor, bahkan sampai ke 3D printing dipakai di sana untuk menggantikan membuat perangkat-perangkat ataupun onderdil yang nggak ada gitu ya, karena tempatnya di remote site. Oil and gas juga sama, analitik tumbuh, kemudian worker-nya akan terhubung, connected worker, sehingga transformasinya dilakukan secara digital, bahkan penambangan pun dilakukan secara remote, karena yang ada adalah perangkat, kontrolnya adalah dari jauh. Advanced material dan chemistry juga tumbuhnya digital plant tumbuh, digital supply chain tumbuh gitu ya, R&D juga secara digital tumbuh. Jadi ini merupakan tumbuh karena efisiensi. Kemudian yang tumbuh karena digital experience, karena experience-nya contohnya di tourism adalah virtual tourism tumbuh gitu ya, end-to-end proposition, modern security tumbuh. Customer journey tumbuh secara digital. Jadi di sini karena memang mereka susah untuk datang secara fisik, maka menikmatilah tourism melalui media virtual. Dari sisi telekomunikasi sama juga, tumbuh juga brand yang bisa dikatakan atomisasi, jadi yang lebih kecil, brandnya lebih kecil-kecil lagi, itu akan tumbuh. Kemudian digital customer, termasuk juga bagaimana mengotomasi layanan secara digital dan secara online, itu akan tumbuh. Nggak perlu lagi kalau butuh SIM card, nggak perlu lagi cari physical SIM, sudah ada electronic SIM card di situ yang embedded dengan perangkat kita. Bahkan dengan perangkat IoT nantinya akan embedded. Kemudian dari sisi professional service juga sama, jadi augmented human intelligence juga akan tumbuh dari sana. Jadi jasa-jasa atau layanan-layanan yang semuanya intelligence gitu, itu sudah bisa muncul di kala itu. Dari sisi mining juga integrated sources, kemudian data exchange secara commerce juga secara online akan tumbuh di mining. Dengan demikian maka e-commerce sekarang tidak hanya barang-barang yang sifatnya consumer, tapi juga nanti barang-barang yang sifatnya trading, gitu, traded dan barang-barang industri juga ada di sana. Mungkin ke halaman selanjutnya, Dr. Yanwar. Yang kedua, yang healthcare. Nih kita coba langsung aja yang ke healthcare. Di healthcare seperti apa? Jadi kita melihat dalam 5-10 tahun ke depan akan tumbuh patient engagement at scale. Artinya bahwa patient engagement secara luas, masif, itu akan tercipta. Jadi tidak lagi, kalau sekarang kan hubungan dokter dengan pasien itu sangat tergantung kepada mediasi fasilitas kesehatan gitu ya, rumah sakit, klinik dan segala macam. Nantinya patient engagement ini akan seperti sekarang kita koneksi dengan media sosial saja gitu. Jadi akan meluas dan tentunya
Siapa yang paling bisa menginfluence mereka? Nah, maka ini akan menjadi influencer, dan ini yang bayarannya paling mahal sebenarnya. Kemudian terhadap yang sifatnya efisiensi terhadap digitalisasi yang diintroduce, itu akan ada precision medicine, kemudian akan tumbuh robotik. Robotik dipakai di segala lini, mulai dari inpatient sampai outpatient, bahkan sampai penanganan operasinya. Kemudian medical printing akan banyak dipakai untuk membantu membuat, gitu, mengcustomize terhadap fasilitas-fasilitas alat bantu kesehatan. Kemudian intelijen terhadap accessible intelligence ini juga tumbuh di sana terhadap dunia kesehatan. Kemudian connected worker, workernya akan connect di mana saja, baik itu nurse, kemudian sampai dengan dokter. Perangkat juga demikian, perangkat healthcare nantinya akan intelligent device di situ, sehingga setiap perangkat itu bisa mensuggest terhadap tugasnya masing-masing. Next mau ngapain? Menurut mereka ini opsinya tentunya dikembalikan lagi kepada dokternya. Healthcare-nya juga nanti akan tumbuh virtual care, jadi tidak hanya physical care, akan ada virtual care, dan connected home. Jadi artinya bahwa setiap rumah itulah physicalnya, gitu ya. Atau setiap kediaman kita itulah tempat physical treatment. Treatmentnya bisa melalui virtual. Dan tentunya tenaga kesehatan akan bisa lebih mobile lagi nanti untuk melakukan, contohnya fisioterapi dilakukan di rumah masing-masing. Nah, ini adalah beberapa hal yang tentunya kalau kita lihat bidang media sama seperti itu, logistik sama, otomotif juga sama, electricity dan consumer. Jadi bisa dikatakan 66% dari semua inisiatif ini itulah inisiatif yang di belakangnya adalah IoT Insight, begitu. Bisa selanjutnya, Dr. Yanuar. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan sebenarnya dari sini bahwa untuk menghadapi Anda ke depan, kuliah ini ke depan, maka kita harus selalu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap semua teknologi yang ada. Karena setiap teknologi yang baru yang muncul, pasti tentu muncul proses baru. Tentu share screen-nya mati ya? Enggak kan? Masih terus kan? Tentunya akan muncul juga mindset baru terhadap satu teknologi itu, dan diperlukan skill set baru terhadap satu teknologi yang ada. Dalam hal ini IoT ke depan, gitu ya. Dan akan bermunculan juga job-job baru, lapangan-lapangan kerja baru. 5 tahun yang lalu kita nggak pernah berpikir bahwa influencer di Instagram atau endorser di media sosial itu bisa menjadi lapangan kerja. Ternyata saat ini itu jadi lapangan kerja baru, gitu ya, terutama di kala pandemi seperti ini. Dan setelah melakukan adopsi dan adaptasi, apa yang kita perlukan? Kita harus melakukan akselerasi. Baik itu akselerasi policy, kebijakan, kemudian akselerasi skill, baik itu skill yang berupa sertifikasi maupun skill non-formal dan formal, gitu ya. Kemudian edukasi terhadap healthcare itu sendiri. Jadi dituntut juga Anda semua yang kuliah di Fakultas Kedokteran ini juga mengerti terhadap teknologi kedokteran di belakang itu sendiri. Dalam hal ini tidak hanya menjadi operator, tetapi juga untuk bisa menjadi alat bantu Anda dalam melakukan kegiatan. Setelah melakukan akselerasi, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus melakukan kolaborasi melalui cooperation satu dengan yang lain. Dan di sanalah, dan melalui kooperasi ini kita juga harus memperhatikan faktor-faktor personal data protection, gitu ya, treatment personal datanya, bagaimana kita melakukan prevention terhadap kemungkinan terjadinya fraud, kita bisa melibatkan ekosistem lebih jauh lagi, membuat ekosistem, dan berkolaborasi juga dengan kebutuhan human resource. Nah, disinilah sebenarnya kita menggabungkan antara platform IoT yang ada, gitu ya, dengan platform healthcare yang ada. Dengan demikian maka terciptalah smart healthcare yang menggunakan teknologi IoT. Mulai dari
external interface, service portalnya, device management, dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa dilakukan baik itu di rumah sakit, baik itu ada di tempat puskesmas gitu, ambulan, sampai ke rumah daripada user dan perangkat-perangkat yang digunakan oleh pasien itu sendiri maupun dokter. Nah, ini kira-kira kegunaan IoT dan mengapa IoT penting, dan ke depan Anda bisa bergaul lebih dekat dengan IoT khususnya untuk kesehatan, untuk healthcare, dan untuk humanity. Itu saja dari saya. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, luar biasa paparannya. Alhamdulillah. Dan kita masih punya cukup banyak waktu ini, mahasiswa kedokteran FK Undip semuanya, baik untuk semua program studi. Ini Pak Teguh, kita ada di sini, ada dari program studi dokter umum, kemudian keperawatan, gizi, dokter gigi, ini, dan dari data yang kami dapatkan ini ada dari Jawa, kemudian Sumatera, dan hampir semua pelosok Indonesia ini. Dan ini mereka rata-rata adalah murid-murid terbaik di sekolahnya, di daerahnya gitu. Dan kesempatan luar biasa ini tolong dimanfaatkan apabila ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Teguh sebagai Ketua Asosiasi IoT Indonesia. Kira-kira gimana nih nasib kalian? Tadi udah disebutkan 6 tahun lagi loh, masih lama kuliahnya nih. Dulu 6 tahun yang lalu HP belum bisa kayak gini nih, sekarang udah bisa kayak gini. Bayangin coba 6 tahun lagi bakal bisa jadi seperti apa. Yuk, mari kita manfaatkan waktu ini untuk berdiskusi, baik melalui chat boleh, tapi kalau ada yang mau berdiskusi langsung melalui raise hand, saya berikan kesempatan untuk bertanya live kepada Pak Teguh. Silakan. Ayo, yang aktif ya, mahasiswa ya, jangan ini ya, jangan pasif ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sekarang sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Pak Teguh. Saya bacakan dulu beberapa. Yang pertama, ada Rafli Muhammad Idar dari Prodi Kedokteran. Saya mau bertanya Pak Teguh, bagaimana pendapat Bapak tentang ancaman keamanan? Wah, ini pertanyaannya menarik nih, langsung ke security ini. Karena kalau banyak perangkat yang terkonek internet, apakah data-data kesehatan kita, data pribadi kita nanti kena hack nggak nih, kena cybercrime nggak? Nanti data kita kebuka nih, sakitnya apa, tensinya berapa, obatnya apa? Mohon jawabannya Pak Teguh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi oleh sebab itu kita sekarang sebenarnya dari asosiasi dan juga tidak hanya asosiasi IoT Indonesia ya, banyak sekali asosiasi di Indonesia yang menyuarakan yang hal sama agar pemerintah segera menerbitkan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena dengan demikian ada undang-undang yang memayungi sehingga seluruh data yang sifatnya sensitif, karena di dalam undang-undang itu ada kategori itu, data yang sifatnya sensitif, yang kalau kita transmisikan atau kalaupun kita collect gitu, ada treatment khususnya yang nggak boleh diperjualbelikan, misalkan nggak boleh juga dipertukarkan, dan apalagi ada kegiatan hacker seperti tadi. Jadi harus diamankan, harus di-encrypt dan segala macam. Itu kita tunggu dan kita mudah-mudahan tahun ini sih udah diundangkan ya, karena ini menjadi prolegnas ya, menjadi program legislasi nasional, jadi menjadi prioritas di DPR. Ini sedang dibahas terus. Kalau ini sudah ada, tentunya kita punya cantolan hukum. Nah, setelah punya cantolan hukum, tentunya nanti setiap implementator, apapun itu namanya smart healthcare, apapun namanya itu harus tunduk kepada aturan itu. Karena aturan itu kan kalau dilanggar ada pasal pidananya ya, tidak hanya pasal perdatanya saja yang muncul. Nah, itu yang untuk menjawab itu. Dan tentunya kalau dari sisi teknologi, dari sisi IoT sendiri punya 4 lapis, Mas, untuk menangkal security ya. Yang pertama adalah bagaimana mensecurekan perangkat, device atau sensor, itu ada caranya. Kemudian yang kedua, mengamankan jaringan, baik itu jaringan yang fisik, wired maupun wireless, itu juga macam-macam caranya. Kemudian yang ketiga, mengamankan platform, baik itu platform yang berbasis public cloud maupun private server gitu ya, atau on-premise server, itu juga
ada layernya. Kemudian yang keempat, bagaimana mengamankan aplikasi ataupun solusi yang ada di layer keempat. Jadi ada 4 layer yang sudah ada. Alhamdulillah di bulan September kemarin ini juga standar kompetensi keahlian nasional Indonesia bidang IoT sudah ditandatangan oleh Menteri Tenaga Kerja, Menaker, kalau nggak salah nomornya nomor 300 tahun 2020 deh. Jadi kalau Anda lihat Kemenaker, keputusan Menteri Kemenaker nomor 300 tahun 2020, itu isinya adalah tentang standar keahlian dan kompetensi nasional Indonesia bidang IoT. Di situ juga ditekankan perlunya ahli security IoT yang tahu 4 layer tadi. Jadi ini juga kita sudah buat dan sudah ditandatangan secara resmi dan bisa digunakan sebagai acuan untuk mengamankan perangkat. Itu tadi 4 layer ya, mengamankan perangkat, mengamankan jaringan, mengamankan platform, dan mengamankan aplikasi IoT. Yang terkait tentunya kalau mau healthcare ya terkait healthcare. Kalau tentu terkait dengan agriculture ya agriculture gitu. Demikian jawabannya, Mas. Mas siapa tadi? Mas. Tadi yang bertanya adalah Mas Rafli. Ya, terima kasih Rafli ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan yang cukup tajam ini Pak Teguh. Yang pertama dari Khaira Nisa dari Prodi Farmasi dan juga ada dari Ardiva. Nah, ini membahas tentang yang satu bertanya, ada dampak positif, misalnya ada jam tangan bisa deteksi jantung jantung gitu ya. Kemudian ada juga alat-alat yang canggih. Tapi apakah bisa jadi berdampak negatif bagi kami nih, mahasiswa yang sedang sekolah dalam hal ini sebagai tenaga kesehatan? Kalau udah ada robot misalnya, robotnya nanti melayani pengadaan farmasi atau robotnya melayani untuk masalah data fisik pasien dan lain-lain, itu nanti bagaimana? Termasuk ada robot dari robot pembantu tenaga medis di Rumah Sakit Pertamina ini. Lalu apa yang tidak bisa digantikan robot dan IoT, serta batasan-batasan apa yang memberikan role bahwa ini loh perannya tenaga kesehatan dan ini loh perannya device atau robot. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kembali lagi, teknologi jangan dianggap sebagai ancaman, tapi anggap saja sebagai peluang usaha. Jadi kalau dulu yang sifatnya repetitif, itu harus dilakukan orang. Contohnya sekarang ngeracik obat aja. Kalau udah obat racikan di farmasi, itu nunggunya minimum 15 menit kan? Benar nggak? Bahkan sampai setengah jam. Kemarin aja saya nebus resep anak saya racikan itu setengah jam tuh nungguin. Hanya untuk nunggu obat diracik dan dimasukkan ke dalam kapsul. Habis itu dikirim. Produktivitas kita, kalau itu semua digantikan oleh robot, tentu akan jauh lebih meningkat, bukan? Coba bayangin, setengah jam hanya dipakai nunggu obat, atau setengah jam dipakai untuk melayani 30 orang. Dari sisi produktivitas dan pendapatan tentunya bisa dilipat gandakan. Karena sekarang, katakanlah dari rumah sakit yang ada di Undip, atau apotek yang ada di Undip, menangani obat racikan cukup 1 menit. Gitu. Nggak usah nunggu 15 menit sampai 30 menit. Itu satu contohnya. Jadi yang dibutuhkan apa? Robot nggak bisa sendiri. Oleh sebab itu, ini contoh di manufacturing ya, yang real. Ya. Begitu tenaga buruh itu digantikan oleh robot, mereka bekerja 24 jam, mereka nggak ada cuti hamil, mereka nggak ada cuti sakit. Tapi yang ada apa? Mereka cuti untuk periodic maintenance. Periodic maintenance-nya siapa yang melakukan? Operator lagi masih. Ngecek ini untuk mereka siap operasi lagi. Tapi yang dibutuhkan apa? Operator ini yang tadinya hanya ngurusi bikin obat tadi, sekarang dia harus ngerti bagaimana cara memaintain perangkat ataupun robot yang membantu dia. Gitu. Jadi maintenance masih ada. Karena ini barang ciptaan manusia kok. Jadi harus tetap di-maintain. Seperti kita punya mobil. Punya mobil dipakai terus, ya jebol mobilnya kan, harus ada periodic maintenance. Maka kita pakai itu. Sama seperti dulu. Waktu kita belum ada mobil, kita masih naik kuda. Begitu ada mobil, waduh, ini nanti yang namanya sado kuda itu, penarik kuda itu nggak punya kerjaan dong, udah diganti mobil semua. Mereka bisa kerja sendiri. Ternyata apa? Mobil juga masih butuh sopir kok. Butuh sopirnya mobil kan gitu.
Nah, area-area ini muncul, job ini muncul karena itu tadi, karena kebutuhan teknologi berubah. Sama seperti kita dahulu tidak mau pakai smartphone. Ayo, pertanyaannya, kalau zaman sekarang ini Anda harus tetap ngantri di telepon umum, mau nggak? Smartphone dihilangin deh. Dan itu sama dengan begitu kan? Padahal smartphone bantu kita. Jadi bergaulah dengan teknologi, kesempatan itu bisa kita ciptakan gitu ya, untuk bisa membantu kita mengimprove produktivitas lebih tinggi lagi. Jadi kan kita tadi, karena tadi nanyanya fakultas farmasi ya, jawaban saya terkait farmasi saja, bagaimana ngeracik obat. Dan itu painful sebenarnya buat pasien. Nungguin ngeracik obat aja 15 menit, lama bener gitu. Iya Pak, ini harus antrian. Lah itu kalau dikasih robot semua kan, Anda enak kerjaannya. Nentuin aja nih obatnya bener nggak, ini asli nggak obatnya kan gitu ya. Dan itu faktor analitik itu lebih penting. Jadi itu bisa mengimprove lagi Anda, bisa mengimprove lagi tenaga-tenaga pekerja medis gitu ya, untuk bisa melayani lebih cepat, lebih produktif, dan lebih akurat. Gitu. Yang penting akurasi nih terhadap penanganan kesehatan daripada masyarakat. Itu tadi pertanyaannya tentang kita takut nggak sih dampak negatifnya gitu ya. Kalau saya selalu melihat, lihat positifnya, lihat opportunity-nya. Karena apa? Teknologi jangan dilawan, karena teknologi akan jalan terus. Gitu. Dan teknologi jalan terus, kita mau ngapain? Kita harus jadi pendukung atau buat ekosistem daripada teknologi tersebut untuk bisa mengimprove ekosistem yang ada di kita gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau ditanya ini keniscayaan nggak sih Pak kemunculan? Ya sama seperti kita dulu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, pada waktu tahun 70-an lah ya, dikala era semikonduktor muncul, itu sebenarnya di Indonesia itu sudah punya pabrik. Itu di Bandung tuh, semikonduktor waktu itu. Ada Motorola Fairchild waktu itu. Itu sudah muncul di sana. Tapi zaman itu pemerintah bilang, kita ini programnya padat kerja. Ini industri ini bukan industri padat kerja. Jadi kita tidak sesuai dengan rakyat kita. Kita nggak mau gitu ya. Akhirnya mereka melakukan relokasi ke Malaysia. Bikinlah di Malaysia disambut hangat oleh mereka. Sehingga sekarang kalau Anda lihat, produk semikonduktor apapun, mau chip, mau IC, mau dari Intel, Motorola, segala macam, adanya di Malaysia. Tumbuh pesat di sana. Setelah itu kita ketinggalan kan, kita ngomongin, oh iya ya, tahu gitu. Karena ternyata apa di sana juga malah membuka lahan baru, menumbuhkan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar gitu. Dibandingin hanya ini tukang solder, tukang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ngelihat ekosistemnya, jadi setiap mata rantai daripada otomasi dalam hal ini, kalau ini dalam hal ini sektor healthcare gitu ya, sektor kesehatan, itu juga puzzle-nya masih banyak nih ekosistemnya. Ini yang bisa ditumbuhkan. Jadi kalau lapangan berusaha pun begitu, yang jelas jangan hanya mau jadi operator, jangan hanya mau jadi ya kembali lagi hard workers gitu ya, tapi jadilah smart worker. Dengan gitu kita bisa mempekerjakan teknologi, bisa mempekerjakan robot, dan bisa dibantu oleh teknologi. Demikian jawabannya. Atau mungkin kita yang menciptakan robot gitu Pak Teguh ya? Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi memang bagi mahasiswa nggak usah khawatir ya. Jangankan kalian gitu, kami dosen-dosen juga masih belajar nih berkaitan dengan IoT gitu. Akan tetapi kami yang tua-tua ini relatif tidak terlalu cepat menguasai teknologi dibandingkan kalian. Kalian justru malah punya competitive advantage karena sejak lahir bayi pun umur 1 tahun udah pegang HP pasti ya, udah sentuh-sentuh gitu ya. Artinya potensi kalian untuk belajar lebih cepat. Nah, beruntung kita di Undip secara umum di universitas Pak Teguh ini kita semester 2 akan mengadakan kuliah umum untuk seluruh jurusan itu 1 semester tentang IoT. Alhamdulillah, mantap tuh. Jadilah makers gitu ya, terutama di bidang kesehatan. Masih langka tuh. Ya betul Pak Teguh. Jadi memang harapan dari pimpinan demikian arahnya dan semoga kuliah awal dari Pak Teguh ini menjadi pemicu karena memang IoT ini kan seperti stresor baru Pak Teguh ya. Artinya wah khawatir nih saya pekerjaannya bagaimana gitu ya. Tapi fase itu cepat saja dilewati khawatirnya, lanjut ke fase berikutnya yaitu menerima. Ya udah mau bagaimana lagi kita terima. Setelah itu kita lanjut ke fase berikutnya. Nah, kalau sudah ada kita mau bikin atau kita mau beli.
Kita mau jual atau kita mau beli, kita mau jadi user atau kita mau jadi kreator. Nah, harapan kami nanti dari mahasiswa kedokteran FK Undip inilah dari semua jurusan ini bisa menciptakan baik itu di layer aplikasi ataupun di layer device atau bahkan nanti bisa di layer yang lebih tinggi begitu Pak Teguh ya. Siap. Pertanyaan berikutnya adalah Indonesia udah siap belum nih Pak? Orang internet aja masih kembang kempis gitu ya. Maksudnya kuota mungkin ini aja mahasiswa ini kuota ada yang habis nih. Jadi harus live Zoom terpaksa kuota habis gitu ya. Kita belum siap internet. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab tadi tentang robot. Kemudian daerah terpencil nih. Kita ada yang dari luar Jawa. Kita tahu jaringan aja di luar Jawa belum 4G, bahkan mungkin belum 3G gitu. Ini IoT di Jakarta canggih banget. Kita di Semarang lumayan bisa ngikutin. Tapi gimana dengan daerah asal teman-teman ini yang masih di daerah? Oke, terima kasih. Menarik. Nah, menariknya IoT di situ lagi, bahwa jaringan itu tidak tergantung kepada penyedia jaringan yang Anda kenal saat ini. Gitu ya. Jadi, kita sudah berhasil juga di tahun 2019 kemarin, bersama-sama dengan Menteri Kominfo, mengeluarkan memformulasikan dan akhirnya Menteri Kominfo mengeluarkan keputusan Menteri nomor 1 tahun 2019, di mana di situ membebaskan pengguna atau penyedia IoT untuk membangun jaringan yang sifatnya unlicensed, jadi tidak berlisensi, cukup mendaftar kepada Kominfo gitu ya, itu di frekuensi 920 sampai 923 MHz. Teknologi mau pakai LoRa, mau pakai Sigfox, mau pakai Wi-Fi, mau pakai Zigbee, silahkan. Sudah ada dialokasikan di situ. Dengan demikian, nggak ada signal, bisa bikin sendiri jaringan IoT di sana. Jadi tidak ada keterbatasan itu. Dan khusus untuk IoT itu tidak semua aplikasi juga membutuhkan bandwidth besar. Karena sensor gitu ya. Dan sensor itu pun tidak butuh dalam artian harus real time, nggak harus. Ya seperti kita aja kan, kalau misalkan ngukur tekanan darah kan juga tidak dalam 1 detik sekali diukur kan gitu. Bisa kembang kempis ntar itu orangnya kan, 5 menit sekali, 10 menit sekali, 15 menit sekali, sehari 3 kali misalkan, itu bisa dikirimkan melalui jaringan tersebut. Jadi untuk IoT jaringannya bebas gitu, dan itu bisa dikatakan nggak ada jaringan operator pun kita bisa buat sendiri. Nah, terkait yang sekarang jaringan lokal gitu ya Pak ya? Iya, jaringan yang sifatnya lokal. Tapi lokalnya pun bisa jangkauannya bisa sampai 5 kilo, 10 kilo loh. Jadi satu pemancar bisa sampai sekian coverage-nya. Jadi secara umum sih harusnya cukup ya untuk menjangkau bahkan sampai 1 desa misalkan ke radius 5-10 kilo. Baik, akan tetapi tentu saja ini dalam tanda kutip quote-unquote mainan baru gitu ya Pak Teguh. Maka kita harus mempelajari cara mainnya, sinyalnya, cara pembuatan, dan lain-lainnya. Nah ini ada menarik dari Violeta Finley. Ini sudah mulai move on dia. Siang Pak, saya Violeta Finley dari Prodi Kedokteran. Langkah tips yang harus kami ambil agar dapat cepat beradaptasi dengan era 4.0 ini apa? Soft skill-nya apa? Apakah harus bisa pemrograman, coding, atau bagaimana ini Pak? Ya, memang betul ya. Kalau ditanya, kita mau jadi apa dulu? Ada, kalau di KKNI itu, dari kompetensi kalian itu kan ada 4 layer ya. Mau jadi operator, mau jadi supervisor, mau jadi engineer, atau bahkan mau jadi manajernya, kan gitu ya. Nah, masing-masing ini punya keahlian masing-masing. Kemudian dari sisi kebutuhan vertikalnya, kita harus punya keahlian rancang bangun gitu ya. Bagaimana kita merancang untuk mulai membangun, mendesain gitu. Kemudian bagaimana kita mulai bisa membuatnya, merangkainya. Kan tadi merancang ya, kemudian merangkai, membuat. Kemudian setelah merangkai, membuat, mengoperasionalkannya gitu ya, mengoperasikan. Kemudian setelah mengoperasikan kita memaintain, memelihara, dan melakukan engineering di sini. Jadi ini bisa mengintegrasikan dan segala macam, mengoptimumkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah itu kita bisa punya kemampuan juga, jangan salah loh, ini semua juga harus punya kemampuan juga untuk bisa mengintroduce dan menjual terhadap perangkat-perangkat ini. Yang paling mudah tentunya kalau ditanya hard skill sama soft skill-nya, itu tadi sudah saya bilang, bahwa kita harus yang satu proaktif, Anda lihat selalu,
Kemudian yang kedua, Anda harus bisa mulai mempelajari. Ini tentunya kalau masuk ke kedokteran ini nggak ada yang IPS kan, IPA semua kan gitu ya, logik semua kan. Jadi kita paling tidak mengetahui dasar-dasar aplikasi IoT itu seperti apa. Jadi dasar Alhamdulillah aplikasinya. kalau di IFK Undip IPA semua Pak Teguh. IPA ya, oke. Tentunya logiknya kan jalan ya, teman-teman Anda semua. Jadi Anda harus bisa tahu kerangka. Jadi kalau biasa belajar flowchart gitu harus tahu flowchartnya nih. Jadi misalkan sekarang kita kenali ada masalah apa di sekitar Anda. Contohnya yang paling gampang Fakultas Kedokteran ini deh alat bantu kita untuk stetoskop, ya kan? Bikin stetoskop digital, gampang dong. Nggak usah dengerin. Taruh aja di situ, dia ngomong sendiri. Oh, detak jantungnya normal, sekian beatnya. Anda bisa lakukan dong. Kan itu cuman dengerin aja kan gitu ya dari sana. Nah, itu bisa dilakukan dan bisa dibuat sebenarnya. Untuk bisa membuat itu kita harus tahu apa Pak gitu. Jangan semua diketahuin sendiri juga gitu. Jadi kalau Anda levelnya kan ini dokter gitu ya, harus tahu sistem kerjanya stetoskop seperti apa. Oh, ini. Oke. Dari sini nanti hubungin ke teman-teman yang paling tidak Anda tahu bahwa kebutuhan dasarnya seperti itu, nanti kita hubungkan ke teman-teman di ekosistem yang sudah, kan ini banyak komunitas ya, bikin komunitas. Komunitas apa? Komunitas teknologi kesehatan, gitu. Undip misalkan. Dari situ Anda nanti ada yang spesialis teknologi IoT, ada yang spesialis analitik, data analitik, ada yang spesialis ngumpulin datanya aja, big data gitu ya, mau kayak blockchain, nyimpennya segala macamnya. Kemudian ada yang berusaha juga di UI UX-nya, user interface sama user experience. Kadang-kala itu kalau orang teknis disuruh bikin sesuatu ya bentuknya kotak aja, kotaknya sama semua gitu, fungsinya macam-macam Pak. Tapi kotaknya sama semua. Beda kan kalau dengan orang-orang yang ada di, misalkan yang di sastra atau di arsitektur. Oh, bentuknya harus menyerupai dengan kebutuhannya gitu. Jadi misalkan harus memenuhi kriteria-kriteria user interface yang user friendly gitu ya. Jangan sampai knopnya ada di belakang padahal kita dekatnya di depan gitu. Jadi itu contoh-contoh gimana user interface sama user experience juga jadi perhatian di sana. Nah, setelah komunitas ada, ngobrol dengan komunitas coders gitu. Kalau ditanya, Anda harus tahu coder, ya dasar-dasarnya aja deh. Tapi yang detail-detailnya nanti bisa teman-teman yang memang sehari-hari berkecimpung di bidang coding akan lebih mengetahui. Nah, setelah itu Anda pegang lagi sistem integrator gitu. Gimana Anda bisa mengintegrasikan perangkat, kemudian milih, kan tadi ada 4 layer ya. Anda harus tahu nih perangkat sensornya apa, kemudian harus tahu jaringan yang akan dipergunakan apa. Jaringan ini dalam artian kalau untuk case stetoskop yang tadi terhubung kan mungkin Wi-Fi cukup, atau kalau nggak mau Wi-Fi ya Pak pakai Bluetooth aja deh, karena handphone saya nanti presentasinya ada di handphone nih. Dia cuma sensor yang ditaruh aja gitu. Itu bisa dilakukan. Kemudian di layer atasnya lagi platform. Mau pakai platform IoT yang mana? Ada yang lokal, ada yang global, silahkan dieksplor. Jadi Anda harus tahu platformnya. Setelah itu aplikasi. Gimana Anda membuat aplikasi, baik itu yang berbasis web, ataupun berbasis mobile apps, atau yang lain, yang mungkin bisa dilakukan di sana. Demikian. Terima kasih Pak Teguh. Jadi mungkin bagi teman-teman ini mahasiswa baru, wah baru keluar SMA tiba-tiba ketemu IoT nih, gimana nih ya? Sampai ada yang udah kucek-kucek mata dari tadi nih, wajahnya kucek-kucek terus ya. Wah, terus langsung, wah nggak jadi kucek-kucek sekarang. Ada yang ngantuk sekarang, langsung jadi melek gitu ya. Nah, prinsipnya begini ya, kita tidak mungkin menguasai semua hal, akan tetapi kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Makanya di FK Undip itu dulu sejarahnya ya, kuliahnya itu di bawah deh, di daerah peleburan ya. Nah, sekarang disatukan di Tembalang. Esensinya apa? Biar bukan biar jauh kuliahnya, tapi biar gabung sama fakultas lain. Jadi setelah ini kalian main-main lah, ketemu sama anak elektro, ketemu sama anak
IT, anak MIPA, jurusan sistem informasi atau apapun ngobrol-ngobrol ya. Nah, nanti kerjasama karena nanti dalam membuat sebuah sistem atau kita bilang namanya usaha rintisan atau istilah kerennya sekarang startup gitu ya, itu butuh komponen minimal 3 ya. Kalian bisa dalam posisi sebagai dokter yang punya ide. Saya mau desain alat untuk monitoring ibu hamil dari jarak jauh. Dia di Papua, saya di Semarang. Saya mau tahu janinnya masih hidup atau enggak misalnya ya. Nanti yang mendesain alatnya anak elektro. Tapi kalian big pictures-nya. Masalahnya apa? Di Papua dokter obsgin sedikit. Di Papua mungkin bidan sedikit. Jaraknya jauh-jauh antar pegunungan dan lain-lain misalnya. Nanti bagaimana solusinya? Tanya anak elektro. Kamu bisa nggak bikin yang begini? Tanya sama anak ekonomi. Ini gimana caranya ngejualnya? Tanya sama anak bahasa. Gimana translate-nya ke bahasa Filipina dan lain-lainnya ya. Artinya keterampilan kamu yang dikuasai selama 6 tahun ke depan adalah core kompetensi kesehatan, kedokteran, farmasi, gizi, dokter gigi. Tapi keep in mind bahwa ada soft skill namanya teknologi, apapun itu, IoT, Big Data, AI, sesuai dengan keminatan kalian, itu harus di pick up, ya, itu harus diambil. Belajarnya pelan-pelan. Sambil jalan, sambil mainan sama teman, ngobrol enak, nanti sambil jalan, sambil berkembang. Kalau seandainya nanti kalian punya ide bisnis yang baik, Undip punya program namanya program wirausaha untuk mahasiswa. Di semester 4 atau 6, itu tahun ini kami mengeluarkan Pak Teguh 500 juta rupiah Pak Teguh. Untuk sekitar 200 proposal. Jadi setiap mahasiswa dapat sekitar 10 sampai 40 juta. Itu tergantung dari proposal bisnisnya, kemudian kita berikan modal dalam bentuk seed investment, kemudian dikembangkan. Nah, harapannya nanti mahasiswa kedokteran ini punya program-program, punya proyek-proyek, nanti kita kembangkan bersama. Dan tentu saja nanti kita akan belajar banyak dengan Pak Teguh, nanti kita akan ada sesi-sesi berikutnya lagi, semoga dengan Asosiasi IoT Indonesia, FK Undip bisa menjalin kerjasama yang baik, sehingga kita di FK Undip bisa jadi pioner, bisa jadi secara fakultas atau secara mahasiswa itu melek teknologi. Tadi udah ada yang bilang nih, gimana mahasiswa Indonesia nih, kedokteran Indonesia nih, atau bahkan negara Indonesia secara umum, apakah mampu nih menghadapi kecanggihan teknologi yang kian canggih? Insya Allah mampu, karena Pak Teguh, kemudian ada beberapa asosiasi teknologi sekarang yang levelnya sudah internasional. Mungkin bisa diceritakan Pak Teguh, startup-startup kita atau mungkin usaha-usaha teknologi kita yang sudah sampai level internasional. Baik, terima kasih Dr. Yanuar. Memang betul, jadi buat adik-adik semua nggak usah takut lah. Kita hidup di era kolaborasi saat ini. Oleh sebab itu, waktu Dr. Yanuar mengatakan bahwa ini Fakultas Kedokteran Undip mau bergerak ke arah IoT, wah itu kita dari sisi asosiasi senang banget. Bahwa yang sekarang kita cita-citakan untuk ini bisa meluaskan ekosistem, kejadian, kan gitu ya. Dan itu saya harap juga adik-adik bisa menyambut positif terhadap hal itu. Opportunity-nya banyak banget nih. Jadi kalau ditanya contohnya nih satu startup IoT yang hanya ngurusin aviary ya. Aviary itu hanya ngurusin pakan ternak udang. Itu kan sederhana banget. Gimana dia bisa bikin... Mohon maaf Pak Teguh, mungkin biar agak melek sedikit disebutkan nominal-nominal dalam US dollar gitu. Jangan tuh, nanti kaget dia. Artinya bahwa ini bisa menjadi sebuah potensi bisnis atau peluang yang artinya bekerja setelah lulus itu tidak hanya ke rumah sakit atau klinik gitu. Mungkin yang informasi yang sifatnya sudah publik, apakah ada startup IoT yang sudah dapat investment dari VC? Oke. Terima kasih. Banyak ya Mas. Ya ini salah satu aja yang sudah publish dan Anda bisa lihat googling di mana aja. Namanya eFishery. Dia cuman bikin alat pakan udang tadinya dari satu tambak ke tambak yang lain. Dan alat itu nggak dijual sama dia, disewain aja. Tapi begitu sewa, dia bagi hasil. Kalau udangnya tumbuhnya lebih dari panennya lebih dari yang kemarin, kelebihannya dibagi hasilnya. Dari situ saja dia bisa mengantongi, ini akhirnya perusahaan ini dibeli oleh perusahaan di Singapura, VC di Singapura, ada chip in lah di sana, itu dapat $10 juta dengan gampang. Habis itu dia setelah di lokal berhasil, dia ke Singapura. Sekarang menjadi global. Sekarang malah mereka menumbuhkan ekosistem tidak hanya pakan udangnya saja, bahkan ekosistem peternakan udang. Nah, ini adalah satu contoh. Dia berawal dari simple, dari hanya ngasih makan udang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan demikian
kalau makannya sesuai kebutuhan kan tentunya terjadi efisiensi gitu ya. Kemudian udangnya sendiri karena makannya pas, tentunya bisa lebih cepat panennya bisa lebih banyak. Nah, itu simple-simple seperti itu. Itu yang satu. Kemudian ada juga startup yang lain yang mengembangkan perangkat IoT, jadi solusi IoT gitu ya, untuk minyak, untuk perminyakan. Nah, itu juga dilakukan oleh teman-teman yang di El Nusa gitu ya. Dia bikin startup khusus bikin sensor-sensor untuk area perminyakan. Itu juga mendapatkan respon positif. Jadi masih banyak lagi lah sebenarnya yang Anda bisa lakukan di Indonesia khususnya gitu. Sekarang kalau Anda lihat juga yang kalau di Jogja, ini kan Semarang kan, Undip dekat Jogja kan gitu ya. Di Jogja itu banyak sekali juga anak-anak yang bikin startup khususnya terkait agriculture. Itu malah investornya dari Myanmar tuh datang tuh ke sini. Kebetulan orang Indonesia yang lama di sana gitu ya, dia ngembangin di sini, komit dan masuk ke bidang IoT tersebut. Gitu. Jadi ini jadi satu bisnis yang bisa dikatakan kalau ditanya Indonesia berapa sih Pak pasarnya, kita hitung 2022 itu pasar IoT Indonesia itu jumlahnya 444 triliun rupiah. Jadi baik itu di sektor dari sisi perangkat, jaringan, aplikasi, sampai ke platform dan aplikasi. 78% dari 444 triliun itu adalah dari aplikasi dan platform. Jadi 9% itu dari jaringan, 13% dari sensor ataupun perangkat IoT. Nah, ini kira-kira pasarnya, dan itu pasar setiap tahun segitu tuh, naiknya setiap tahun 15% kira-kira growth-nya setelah itu. Ini yang kita harus gapai rame-rame. Mumpung Anda sekarang masih baru masuk di tahun 2000, mudah-mudahan kan ini 2025, tadi kan kejadian semua nih, 2025 dikala Anda sudah mulai lulus, sudah mulai akan lulus, sudah bisa kelihatan industrinya seperti apa, dan Anda akan berkecimpung di mana gitu ya, karena masing-masing punya keahlian. Contohnya lagi dokter gigi gitu. Sekarang aja ini sudah mulai tumbuh. Gimana 3D printing itu tidak dipakai untuk membuat casing. Kan tadinya kan 3D printing dipakai untuk casing dan segala macam. Sekarang malah sudah dipakai, bahwa 3D printing dipakai untuk bikin gigi palsu. Nah, loh. Ini sudah masuk ke dunia kesehatan kan. Kalau dulu namanya bikin gigi palsu ke tukang gigi gitu ya, sekarang cukup 3D printing. Dan itu akan lebih akurat lagi karena ngukurnya menggunakan teknologi digital kan gitu. Nah, ini juga menjadi satu challenge buat Anda semua berusaha. Opportunity-nya, luas banget gitu. Anda bayangin aja kalau dulu bikin gigi palsu, tukang gigi seminggu gitu kan, 2 minggu, sekarang pakai 3D printing, hitungannya cuma sejam kali udah jadi. Kira-kira seperti itu. Itu contoh-contoh aplikatif yang bisa dikembangkan oleh sebenarnya bisa dikembangkan oleh tenaga-tenaga kedokteran ya, ataupun pada mahasiswa-mahasiswa yang nanti mau menggeluti bisnis setelah menjadi dokter. Tentunya kalau Anda jauh lebih kompeten dibandingin para insinyur-insinyur yang usaha-usaha untuk bikin gigi-gigian gitu ya, nggak cocok lagi anatomi segala macam. Terima kasih. Ya, artinya setelah lulus nggak harus kerja di rumah sakit gitu ya Pak ya? Tapi mendukung ekosistem ya, mendukung ekosistem kesehatan. Yang penting kan menciptakan ekosistem gitu. Jadi masih di industri kesehatan. Masih industri kesehatan. Tapi bergerak di sisi teknologinya gitu. Ini ada Faza Faizah ini. Kalau kita bikin IoT dengan pengukur tensi misalnya, bagaimana akurasinya? Apakah masih bisa salah atau enggak nih? Karena beberapa dokter, terutama senior, masih lebih mantap kalau pakai yang tensi yang raksa gitu. Kemudian nanti mungkin ini nggak bisa selesai ya, jam kita cuma sampai jam 15 Pak Teguh, karena tidak mungkin membahas sebuah IoT dalam 2 jam begitu. Akan tetapi alhamdulillah nih, terima kasih Pak Teguh, mahasiswa sudah mulai terpancing nih. Ada beberapa yang mau tanya nih, 3D printing pakai kertas atau bagaimana? Wah, ini udah mulai menarik. Nanti kita semester 2 akan berjalan 6 bulan kuliah. Kebetulan nanti pengampunya dengan saya lagi tentang IoT. Kita akan mengundang beberapa narasumber juga. Cuman mungkin ini kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Mungkin beberapa pertanyaan bisa diadres lagi Pak Teguh. Yang pertama tadi akurasi. Apakah sensor-sensor itu akurat seakurat yang alat medis atau bagaimana?
Ya kembali lagi, kalau sensor yang ada sekarang di pasaran ada dua sebenarnya. Yang satu yang grade-nya hanya consumer grade. Jadi kalau consumer grade itu tidak bisa jadi acuan murni kan, tapi hanya sebagai pembanding, hanya sebagai alat ukur gitu ya. Akurasinya juga rendah. Tapi ada yang medical grade. Kalau medical grade tentunya yang ini yang sudah bisa dipakai untuk alat kesehatan atau untuk acuan kesehatan ya, setara dengan air raksa dan yang tadi kalau untuk itu. Nah, itu akurasinya mendekati lah bisa dikatakan. Dan sebenarnya kan acuan, ini juga acuan kan. Jadi acuannya juga sangat akurat. Dan kembali lagi, ini kan perjalanannya tahun demi tahun ya. Nanti tahun depan ditemukan lagi sensor yang jauh lebih akurat dari tahun ini dengan harga yang jauh lebih ekonomis lagi. Nanti tahun depan lagi pasti akan improve terus terhadap akurasi. Jadi jangan takut kalau akurasi itu akan semakin mendekati. Yang jelas kita dari sisi teknologi tentunya akan tetap improve. Yang penting kita butuh apa yang kita mau. Kalau kita butuhnya hanya sekedar acuan, kita bisa pakai sensor yang murah. Itu nanti sejalan. Tapi kalau kita memang harus ke medical grade, tentunya sensornya akan lebih mahal kan, karena akurasinya mungkin hanya boleh 0,01% korelasi penyimpangannya dibandingin yang consumer grade yang 1% nggak apa-apa deh nyimpangnya gitu ya misalkan. Jadi itu baik dari suhu maupun dari ya contohnya sekarang thermal aja deh. Thermal monitoring menggunakan kamera dan sensor heat gitu ya terhadap tubuh kita yang dari kamera itu cukup. Nggak usah nyentuh pakai harus ditempelin di ketiak nunggu 3 menit gitu ya, itu nggak perlu gitu juga, cukup lewat muka ada sensor panas gitu ya, karena sensor panas ini sebenarnya dulu diciptakan untuk industri ini, untuk mesin. Jadi kalau mesin ini overheat, dia akan ngasih alarm atau dia akan buka gate untuk pendinginnya gitu. Nah sekarang sudah masuk ke area kesehatan, ini dipakai untuk mengukur kepanas tubuh orang. Kalau ditanya berapa akurasinya Pak? Ya akurasinya itu kira-kira 0,3 derajat. Itu yang skala konsumer ya sebagai pembanding. Dipakai untuk kesehatan bisa nggak? Ya bisa, asal bisa ditoleransi 0,3 derajat Celcius tadi gitu. Artinya kalau kita ngomongin ini kalau cuma 37, 38, 39 aja pasti akurat. Tapi kalau kita harus 37,5 gitu. Ini nyimpangnya bisa 0,6, 0,7, 0,8 loh dan gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya setiap teknologi juga beda-beda. Tapi kalau mau lebih akurat gimana Pak? Ya, ada lagi sensornya, tapi harganya 10 kali lipat lebih mahal. Akurasinya berapa? 0,01 derajat. Nah, ada gitu, tapi harganya lebih mahal lagi. Jadi semua ada grade-nya. Kembali lagi kalau kita beli barang juga gitu kan. Ini barang asli harganya berapa? KW1 berapa? KW2 berapa? KW3 berapa? Ada toleransi terhadap kualitas barang tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ini kalau 3D printer tadi yang bertanya itu, Dek, 3D printer itu bukan kertas ya, Dek. Jadi kalau printer biasa itu kamu kertas ada gambarnya gitu ya. Misalnya mau ngeprint apa nih? Mau ngeprint mobil, itu keluar gambar mobilnya. Kalau 3D printer kamu mau ngeprint mobil-mobilan diecast atau Hot Wheel itu, bisa nanti keluar mobilnya, Dek. Dan 3D printer sudah beberapa dikembangkan, terutama di UDIP. Kita sudah punya project namanya Bionic Hand, Pak Teguh. Kita sudah bisa replicate tangan bionik bagi orang-orang yang amputi atau yang amputasi tangan. Itu kalau harus beli tangan bionik yang bisa bergerak dengan sensor otot, itu sekitar 700 juta impor. Itu UNDIP bisa memproduksi lokal itu dengan komponen lokal sekian puluh persen, lebih dari 50%, itu di 70 juta. Artinya bisa mereduce cost ke 1/10-nya. Jadi memang sudah berkembang. Akan tetapi memang betul yang mengembangkan dari teknik. Nah, yang jadi pertanyaan, dokternya ngapain ini? Nah, tentu saja kerjasama begitu. Nah, ini yang menarik, ini ada yang, wah ini sudah tajam sekali dari Clarissa. Clarissa Hana dari keperawatan. Untuk mengembangkan IoT apakah harus modalnya besar Pak Teguh? Kalau iya, nanti harganya gimana? Mau sekarang aja sudah komplain ke dokter mahal gitu. Apalagi pakai IoT yang canggih, nanti lebih mahal lagi. Mohon masukannya Pak Teguh. Terima kasih. Nah itu dia. Indahnya IoT di situ. IoT itu kitnya nggak pernah mahal gitu ya. Karena basisnya kan kembali lagi. Contoh yang paling gampang, untuk Anda mulai belajar IoT aja, modalnya cukup ratusan ribu saja, nggak perlu jutaan.
Ada kitnya, ada Arduino, ada ESP32 gitu ya. Untuk sekedar coba-coba. Ini loh sensor suhu, ini loh sensor jarak, ini loh sensor gerak gitu aja ya. Untuk mulai mencoba-coba. Sehingga diharapkan dengan demikian maka solusi-solusi IoT itu nggak pernah mahal. Contohnya itu tadi, thermal detector buka gitu ya. Itu teman-teman di komunitas bikin, kalau ditanya berapa harganya, hehehe. Tanyanya cuma ratusan ribu aja, dibandingkan harus beli yang harganya puluhan juta misalkan. Bahkan sampai ratusan juta kalau skalanya skala industri. Nah ini yang mengatakan bahwa harga itu bukan masalah sebenarnya. Yang masalah adalah kebutuhan. Butuh nggak sih? Kalau memang butuh tentunya itu bisa murah. Contohnya apa sih butuh nggak? Masker aja deh. Masker itu harganya berapa sih sebenarnya? Tapi begitu orang butuhnya kemarin, ratusan ribu pun dibeli loh, KN95 gitu ya. Padahal kalau ditanya biaya produksinya berapa? Halah, biaya produksinya paling cuma ribuan rupiah gitu kan. Tapi itu menjadi satu kenyataan. Kalau orang butuh, berapapun dihajar. Nah, yang kedua, tadi dikatakan kalau dokter mahal ini segala macam. Saya rasa sih tergantung kebutuhan ya sekarang ini. Kalau memang kebutuhannya banyak, volumenya banyak, tentunya bisa lebih efisien. Teknologi itu diintroduce tentunya harus lebih efisien. Satu contoh saja. Kalau Anda beli komputer sekarang dan komputer 5 tahun yang lalu dengan harga yang sama, harga sekarang 4 juta katakanlah. Komputer yang lalu 5 tahun yang lalu dengan 4 juta aja. Saya tanya ke Anda, speknya lebih canggih nggak? RAM-nya lebih banyak nggak? Memorinya lebih banyak nggak? Displaynya lebih bagus nggak? Nah, kan gitu. Berarti apa? Dengan nilai uang yang sama, relatif sama, walaupun pasti 4 juta sekarang dengan yang lalu itu lebih murah 4 juta sekarang, gitu ya. Karena ada depresiasi dan segala macam, maka barang yang Anda dapatkan itu jauh lebih bagus daripada atau jauh lebih powerful dari yang lalu. Demikian juga komponen elektronik. Komponen elektronik itu nggak pernah turun. Semakin bagus, semakin besar, semakin kecil, semakin tahun, semakin banyak yang make, pasti harganya makin murah. Nah, itu yang menjadi challenge. Waktu kita ngomong industri 4.0 4 tahun yang lalu, mungkin orang masih males pabrikan untuk implementasi robot. Karena apa? Satu robot itu harganya 1 miliar, misalkan. Sekarang harga satu robot itu 100 juta, which is itu hanya 10%-nya. Turun kan gitu, jauh banget dari 1 miliar yang lalu. Dengan 100 juta, mereka berhitung, dibandingkan mereka harus membayar 3 orang, paling nggak kan satu line kan 3 orang ya, supaya dia bisa beroperasi 24 jam nih pabrik. 3 orang, dengan upah minimum katakanlah 4 juta saja 3 orang, dalam 1 bulan dia udah harus bayar 12 juta. Produktivitasnya 3 orang dibandingin 1 robot, beda banget. Robot 24 jam bisa terus-menerus. Sedangkan 3 orang yang shift tadi harus istirahat setiap berapa jam, kemudian harus ke belakang, harus macam-macam. Jadi nggak bisa murni juga 24 jam 3 orang tadi untuk bekerja. Kemudian kalau setahun mereka ngeluarin berapa? Ditambah THR dan segala macam. Lebih dari 150 juta mereka harus keluarkan. Sedangkan robot tadi harganya cuma 100 juta. Jadi setahun udah balik dong. Udah. Yang ngapain lagi ada orang? Cukup robot. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa efisiensi muncul. Kalau ditanya mahal di awalnya, ya dibandingin operating cost-nya dan produktivitas turun, ya ini akan lebih tinggi. Inilah yang kita melihat bahwa di sini yang kita harus mengatakan bahwa orang dalam ini harus naik kelas. Jangan mau jadi robot. Kan sering dikatakan begitu ya. Orang kita jangan mau jadi robot. Karena apa? Kalau kita hanya jadi operator, jadi robot, pekerjaan kita bisa diambil alih oleh robot. Tapi kalau kita bisa melakukan analisis, bisa naik kelas gitu ya, menjadi operator robot itu tentunya kita nggak bisa digantikan oleh robot, tapi kita yang mengendalikan daripada robot tersebut. Begitu. Terima kasih Pak Teguh, ini sudah mendekati akhir, masih banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab ya, tapi minimal tujuan dari sesi ini diadakan dan kami mengundang pembicara di level nasional bahkan internasional ini, beliau ini adalah untuk
memberikan pemantik ya, memberikan stimulus. Jadi kita biar semangat gitu untuk belajar ya. Karena tadi udah disampaikan berkali-kali, jangan sampai dokter ini hanya sebagai sisi, kalau tadi mungkin yang disebutkan adalah pekerja di pabrik, tapi dalam tanda petik kita juga sebagai dokter, perawat, farmasis, gizi itu juga pekerja di industri kesehatan. Apakah kita murni hanya sebagai pekerja atau kita bisa melihat peluang? Nah, dari mana peluang itu terlihat? Peluang itu akan terlihat ketika kalian belajar konten kedokterannya. Kalian belajar konten gizinya, kalian belajar konten farmasi dan semuanya ya. Oh, kalau di sini ada masalah nih. Idealnya menurut kuliah di buku begini, tapi nyatanya di daerah saya seperti ini. Maka coba cari solusi digitalnya apa? Apakah dengan IoT, apakah dengan aplikasi, apakah dengan yang lain nanti kita pelajari, apakah dengan 3D printing, itu berbeda nanti toolsnya. Tapi minimal kita paham dulu. Jadi mulai dibiasakan sekarang yang biasa main game, cobalah jangan terlalu banyak install game atau bermain game atau nonton sinetron atau drama Korea atau apapun. Coba mulai belajar perkembangan health tech di Indonesia, di dunia ya. Atau kalau mau main, kita main-main nanti ya. Kita bikin IoT Club ya di FK Undip. Nah, siapa yang mau ngotak-ngatik nih, ngotak-ngatik Arduino. Arduino itu apa? Seperti apa? Ngotak-ngatik 3D printer, nanti bikin apa? Bikin casing atau bikin apapun gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Meskipun nanti juga akan ada potensi masalah. Oh, semua orang bikin IoT ini nanti jadi limbah. Nah, limbah itu nanti jadi potensi peluang lagi. Bagaimana cara pengolah limbahnya? Nah, jadi semua hal yang menjadi masalah bagi orang lain, semakin besar masalahnya, semakin besar peluangnya. Tidak mungkin kita selesai membahas satu hal ini dalam 2 jam ya. 3D printer itu cara mengoperasikannya juga cukup lama. IoT apakah nanti ada programming dalam materinya? Kalau di kuliah FK nggak ada kurikulum programming. Tapi kalian boleh belajar programming di Udemy, belajar programming di platform online, di Google, bahkan di YouTube juga banyak. Artinya tidak bisa mindsetnya seperti anak SMA lagi yang harus disuapin semua hal. Tidak bisa. Tidak semua akan diberikan materi di FK Undip ini. Tapi kalian harus lihat yang ada di sini bagaimana, di kuliah bagaimana, perkembangan di hari ini di masyarakat seperti apa, skill set apa yang mau ditambahkan, public speaking atau programming atau apapun, atau desain yang suka gambar, nanti bisa bikin desain. Virtual background di belakang Pak Teguh kalian perhatikan, ada berbagai macam ikon yang menarik, dan itu di balik ikon ada maknanya ya. Nah, mungkin kita belum sempat dengar cerita tentang makna-makna di balik virtual background, mungkin sebagai penutup bisa diceritakan sedikit mungkin Pak Teguh, ada gambar mobil, ada sinyalnya, ada gambar paru-paru, mungkin bisa cerita sebagai penutup sebelum nanti diberikan closing statement Pak Teguh. Baik, terima kasih. Jadi kepada para mahasiswa yang ada di sini, peluang untuk berusaha di bidang IoT masih sangat-sangat luas. Jadi kalau boleh saya coba share ya. Ini adalah beberapa pemain di Indonesia yang bisa kita kumpulkan. Tapi masih banyak lagi sebenarnya yang mungkin nanti bisa Anda tumbuhkan melalui program di Undip. Ya, sebentar nih saya close dulu. Nah, beri saya waktu 1 menit, saya akan buka lagi. Ya, sambil menunggu Pak Teguh menyiapkan materi, jadi kalian bisa lihat di belakang itu ada gambar tanaman, 3 daun. Apa hubungannya tanaman dengan IoT? Ada sensor IoT yang bisa mendeteksi kapan tanaman itu haus, lalu diberikan air, sehingga tanamannya tidak mati. Ya. Di belakangnya lagi ada berbagai sensor, ada berbagai gambar lagi mobil dengan sinyal. Itu artinya mobilnya bisa nyetir sendiri dengan sensor jarak dan semuanya. Ya. Ada lagi gambar baju, itu kaos bola atau apa? Bukan, itu namanya ada kaos sensor. Sehingga nanti kalau pakai smart fabric, smart kaos pintar itu, maka bisa mendeteksi denyut nadi, bisa mendeteksi dan lain-lainnya. Ya. Jadi luar biasa perkembangan di bidang IoT dengan berbagai sensor-sensornya. Dan salah satunya ya semua yang ada di sini, di sebelah kanan ada tempat sampah.
Mungkin ada tempat sampah bisa berjalan sendiri atau mengkosongkan tempat sendiri. Nanti kalian mau desain apa? Nah, itu yang kita pikirkan ya. Idenya dimunculkan, wujudkan dalam bentuk desain, lalu kira-kira butuh tools teknologi apa, kita kerjasama dengan teman-teman di bidang lain. Ya. Oke, silakan Pak Teguh kalau sudah bisa Baik, share saya screen. share ya. Udah ya? Monggo, silakan. Nah, ini sebenarnya ini mewakili dari gambar-gambar yang ada di belakang. Jadi vertical market. Jadi kita bisa ngomongin mulai satu aja yang paling kiri. Anda bisa buat tracking dan fleet management. Dengan begini maka aset bisa di-tracking. Dalam ini kalau ngomong kesehatan ya aset kesehatan lah yang kita tracking. Ini ada startup, ada pemain besar, ada pemain kecil. Udah banyak Pak di Indonesia, ada beberapa, tapi belum masif gitu ya. Kemudian yang kedua, ini tentang tanaman, tentang agriculture, tentang farming gitu ya. Smart agriculture dan monitoring kondisi lingkungan. Pemainnya ada pemain macam-macam pemainnya, ada startup, ada yang sudah existing gitu ya. Termasuk tadi yang saya katakan ada e-fishery di sana. Ini Anda bisa buat juga terkait sama misalkan ini tanaman kesehatan, khusus tanaman kesehatan, itu bisa dibikin smart, acaranya gimana, pemupukannya gimana, dibikin otomasinya di sana gitu. Bikin rumah kaca, rumah pembibitan misalkan. Sekarang hidroponik lagi tanaman-tanaman penanaman hidroponik di rumah misalkan. Nah, kemudian atau quit. Kemudian oil and gas, sensor-sensor terhadap yang ada di dunia gas, gitu ya. Mulai dari sensor pompanya, sensor keberadaan gasnya atau minyaknya, gitu ya. Itu atau kondisi tanah di sana itu ada di sana. Atau cara miningnya, mereka mengotomasikan smart mining di situ sehingga nggak perlu orang ada di lokasi karena kesehatan, tetapi cukup melalui IoT, sensor-sensor dan penggeraknya. Demikian juga untuk otomotif. Sekarang ada satu universitas yang malah udah saya bikin autonomous car nih Pak, udah, wah bagus gitu. Dan tentunya ini akan mendukung juga bagaimana untuk smart transportasi ke depan. Jadi sensor-sensor yang ada di mobil, di kendaraan, di kereta, di bus gitu ya, itu semua bisa dilakukan. Bahkan sekarang sudah ada uji coba juga untuk truk, supaya truk itu nggak usah ada supir, cukup aja beriringan berjalan sehingga mereka selalu sinkron, ada di jalur kiri, bukan di jalur kiri, kanan, dan tengah gitu. Habis jalan dipakai oleh truk misalkan. Kemudian untuk kota, perkotaan dan power gitu, itu ada yang di vertical market, smart grid dan smart city, itu masing-masing juga punya sensor-sensor yang bisa diberikan di situ. Jadi sensor di jalan, sensor di gorong-gorong, sensor di tempat sampah, sensor di di sungai gitu ya. Dengan demikian maka kalau di Semarang banjir, sebelum banjir sudah diketahui kemungkinan akan ada kemungkinan banjir, sehingga dari situ akan menghindarkan lagi orang untuk bisa lewat. Atau mengaktifkan pompa, sehingga nggak kejadian banjirnya. Rumah pompa akan diotomasi. Jadi ini juga banyak pemainnya dan sekarang juga sudah mulai diimplementasi. Opportunity masih banyak banget. Smart home, smart building juga begitu, ini juga sedang tumbuh gitu. Mensemartkan rumah, bagaimana building itu mulai dari masuk, parkir, sampai ke mereka keluar lagi, sampai alat pembayaran yang di dalamnya ya, kantin. Smart health juga sudah ada beberapa gitu. Ini yang live, ini yang gelang kesehatan, jadi smartwatch gitu. Ini ada some elemen juga di sana yang sudah mulai perangkat-perangkat kesehatan dibuat. Tentunya akan lebih banyak lagi lah daripada ini. Nah, itu kira-kira, dan ekosistemnya apa saja, itu tadi mulai dari network hardware, operation center, VNO gitu ya, delivery platform, deployment, air interface, device, software, sampai ke end user-nya. Nah, kira-kira itu. Dan kita berharap bahwa Anda semua nanti dalam 5 tahun ke depan bisa menjadi salah satu daripada ekosistem ini semua. Kan mahasiswanya tadi saya lihat ada 600-an yang gabung kan gitu. Dengan begitu akan lebih luas lagi dan lebih cepat pertumbuhan IoT di Indonesia. Jadi masih banyak lagi sektor-sektor yang bisa dikembangkan gitu di Indonesia, dan tentunya
butuh anak-anak muda itu yang mempunyai ide, inovasi dan kemauan tentunya untuk bisa mengembangkan ini lebih luas lagi. Demikian Dr. Yanuar dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak Teguh atas paparannya, nasihatnya, juga closing statement-nya. Tentunya harapan kami sebagai staf pendidik juga sama kepada para mahasiswa. Memang tidak mudah, akan tetapi semuanya membutuhkan proses dan insya Allah kita ada waktu untuk berjuang untuk belajar ke sana. Ya. Terima kasih Pak Teguh, kami sampaikan sekali lagi atas kesediaannya memberikan paparan yang sangat luar biasa kepada mahasiswa kami. Teman-teman mahasiswa mungkin bisa berikan bantuan aplaus, ada tombol reaction nggak? Nah, kalau nggak ada mungkin dari kamera aja, nggak usah ada suaranya, nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Teguh. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Teguh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Dr. Yanuar dan Pak Teguh atas materinya sangat menarik sekali, terutama di revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh telah meluangkan waktunya bersama kami. Sama-sama Ibu.